sampai besok hari kiamat. Terus apa saja? Jadi kaum Yahudi memiliki serentetan watak buruk yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Seorang muslim sejati tentunya akan menghindari watak buruk yang melekat pada kaum Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunyo Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, tetap NKRI harga mati. Kita semua tentunya sudah maklum bahwa uji genetika, tes DNA Bani Ba'alawi atau Ba'alawi itu banyak yang berhaplogrup G, dan haplogrup G itu seumpama diterangkan itu keturunan dari Yahudi Al-Kenasi Al-Hajari. Nah, berikut ini kami menemukan tulisan dari republika.co.id Jakarta, yang mana ini menerangkan tentang 10 watak buruk bangsa Yahudi yang diabadikan Al-Quran hingga kiamat kelak. Ternyata watak Yahudi yang diabadikan Al-Quran tentunya watak buruk. Ini ila yaumil kiamah, sampai besok hari kiamat. Terus apa saja? Jadi kaum Yahudi memiliki serentetan watak buruk yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Seorang muslim sejati tentunya akan menghindari watak buruk yang melekat pada kaum Yahudi. Melalui pesan telegram, Ustadz Abdullah Roy menjelaskan 10 watak jelek kaum Yahudi berikut. Di antaranya yang pertama, mereka tidak pernah ridho dengan kaum muslimin sampai kita mau melepaskan agama Islam. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir." Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dari penolong dari Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 120. Tentunya definisi agama di sini tidak mutlak. Agama Yahudi tidak. Bahkan Islam pecah menjadi 73 golongan, terus yang selamat cuma 1. Ini hari ini terbukti. Nah, kita semua merasakan bahwa mereka yang ngotot mengaku cucu Nabi hari ini ya, ini harus diikuti. Bahkan kalau ada yang mengkritisi mereka, itu dianggap, dicap sebagai pembenci. Bahkan mereka tidak segan-segan mengatakan anak cucu Dajjal, kan begitu. Jadi seakan-akan ada pemaksaan untuk mengikuti agama Islam ala mereka tentunya, kan gitu. Nah, kita merasakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan serta menyembunyikan ilmu. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taktubul haqqo wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan,
dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 42. Hari ini kita disuguhkan oleh pemalsuan nama tokoh seperti KRT Sumodiningrat, Mbah Malik, kan gitu toh. KRT Sumodiningrat itu makamnya ada 2, di Jejeran Bantul dan di Semarang. Terus orang itu bingung, yang benar itu mana, kan gitu toh. Sama dengan makamnya Mbah Abdul Malik bin Ilyas bin Ali Dipowongso yang di situ menjadi bin Yahya. Mbah Ali Dipowongso itu makamnya juga ada 2. Yang pertama di Kembaran Banyumas, yang kedua di Pekalongan. Nah ini fakta. Dan ini termasuk ini membuat orang itu bingung, yang benar itu di Kembaran apa di Pekalongan. Lah ini termasuk dawuhnya Allah, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun, dan tidak ada klarifikasi sampai detik ini, kan begitu. Itu tanda yang kedua. Terus yang ketiga, suka merusak dan mengubarkan fitnah serta peperangan. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah hullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan bal kaifa yasha wa la yazidanna katsiran minhum ma unsila ilaika min rabbika tughyana wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah kullama awqatu naran lil harbi adfa'aha Allahu wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Ini orang-orang Yahudi. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka, Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di muka bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 64. Bagaimana hari ini kita semua disuguhkan fakta banyak sekali tokoh-tokoh yang dipalsukan oleh mereka, diganti nama menjadi Habib. KRT Sumodiningrat, terus termasuk gurunya Mbah Malik juga menjadi bin Yahya. Ini sungguh keadaan ini memaksa kita itu untuk bangkit. Ini gitu. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah hasad. Yang keempat adalah hasad atau drengki atau iri dalam segala hal. Ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan atau kekuasaan yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 54. Yang kelima, berusaha memurtadkan dan menyesatkan kaum muslimin. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman
menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka. Mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan peringatannya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 109. Yang keenam, ciri-ciri Yahudi yang berbahaya yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran ila yaumil qiyamah adalah menistakan dan membunuh para nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihimudz dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat keburkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Quran Surah Al-Baqarah ayat 61. Yang ketujuh, mengubah kalamullah dan syariatnya serta berdusta atas nama Allah dengan apa-apa yang sesuai hawa nafsu yang tujuan mereka yang rusak Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 79. Yang kedelapan adalah merendahkan atau menghina yang lainnya, mentahkir yang lainnya. Merendahkan orang lain, kan gitu tuh. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintori yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addi ilaika illa ma dumta alaihi qa'imah dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahuinya. Quran Surah Al-Imran ayat 75. Terus yang ke-9, hobi mengonsumsi
haram. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa antadna lil kafirina minhum adzaban alimah. Dan karena mereka menjalankan riba padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah atau batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Quran surah An-Nisa ayat 161. Terus yang ke-10, serakah atau tamak dan ambisius terhadap kehidupan dunia. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Quran surah Al-Baqarah ayat 96. Itulah 10 tanda-tanda atau tipikal orang Yahudi yang diabadikan oleh Al-Quran, yang akan terus berlangsung ila yaumil kiamah, sampai besok hari kiamat, dan gitu. Dan tentunya ini ada kesamaan dengan mereka-mereka yang hari ini bikin kisruh, bikin masalah di Nusantara. Dan ini menjadi perhatian kita semua, bahwa hari ini sejarah-sejarah kita mulai dibelok-belokkan oleh mereka, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dengan dalih katanya ini yang lebih sahih, kan gitu. Katanya ini yang lebih benar. Dikembalikan lagi kepada ajaran Al-Quran, ciri-ciri orang-orang Yahudi atau tipikal orang-orang Yahudi yang diabadikan oleh Al-Quran, yang akan terus berlangsung ila yaumil kiamah, 10 watak itu. Ini tentunya akan menjadi perhatian kita semua, gitu guys. Dan tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.